Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Azizah. Saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan Ana Rahul Zana, Anang Ma'ruf, Anggun Azizah, Anissa Husnul Khotimah, Anita Mutmainnah, dan Anissa Nur Oktaviani. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Kita lanjut ke pembahasan permasalahan. Yang pertama, bagaimana masalah yang dihadapi oleh peserta didik dalam proses perkembangannya. Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Masalahnya bisa bersumber dari diri peserta didik itu sendiri dan lingkungannya. Pada bagian ini, peneliti secara berurutan akan membahas masalah yang banyak dialami oleh siswa-siswi kelas 5 interpersonal. Masalah yang banyak dialami oleh siswa-siswi kelas 5 interpersonal dan masalah-masalah yang banyak dialami oleh seluruh siswa-siswi kelas 5 SD Banisius Basiro Yogyakarta tahun ajaran 2006 tahun 2007. Pertama, masalah yang hanya dialami oleh siswa-siswi kelas 6 interpersonal. Pertama, bidang pribadi. Pernyataan masalah. Saya merasa kurang pede, percaya diri jika diminta untuk berbicara di depan kelas atau di depan orang banyak. Biasanya orang yang memiliki konsep diri positif biasanya akan percaya diri untuk tampil berbicara di depan umum, sedangkan orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung merasa tidak berharga, merasa dirinya tidak mampu, sehingga menimbulkan ketakutan untuk tampil dan berbicara di depan umum. Sentis 1993. Kebanyakan siswa-siswi kelas 5 interpersonal ini mengalami masalah jika diminta untuk berbicara di depan kelas atau di depan umum. Masalah ini dapat disebabkan karena adanya pengalaman-pengalaman di masa lalu yang kurang menyenangkan sewaktu tampil di depan kelas atau di depan umum. Kurangnya kesempatan dan latihan untuk tampil di depan umum, kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang hal-hal berkaitan dengan yang hendak dibicarakan. Yang kedua, bidang belajar. Pernyataan masalah. Saya kesulitan membagi waktu saya untuk belajar dan kegiatan-kegiatan lain. Anak-anak yang lebih suka bermain dan melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama teman-teman. Akibatnya, banyak kegiatan yang penting untuk belajar dan perkembangan pribadinya dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi dan dari prestasi dan hasil belajarnya di sekolah. Adapun anak-anak yang harus membantu orang tuanya bekerja sehingga di rumah dia tidak mempunyai waktu untuk belajar. Yang ketiga, bidang sosial. Pernyataan masalah. Saya sering membalas perbuatan orang lain yang mengganggu atau menyakiti hati saya. Anak-anak yang sering berbuat sesuatu tanpa berpikir lebih dahulu apa akibatnya. Sifat egosentris jelas terlihat dalam diri anak, sehingga anak sering berbuat seperti apa yang dikehendakinya. Jika seorang mengganggu atau menyakitinya, maka ia akan membalas mengganggu atau menyakiti orang tersebut. Dengan keterbatasan berpikir, mungkin pembalasan bukanlah suatu kesalahan melainkan keadilan. Aku disakiti, dia juga harus disakiti. Impas. Perilaku membalas orang yang menyakiti dirinya berkaitan erat dengan nilai moral yang dipelajari oleh anak. Nilai moral tersebut dapat dipelajari dari orang tua, keluarga, sekolah, teman-teman, dan masyarakat lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi peserta didik dalam proses perkembangannya meliputi masalah yang ada pada dirinya sendiri, lingkungannya sekitar, dan masalah pribadi meliputi kurang percaya dirinya atas apa yang dilakukan. Masalah bidang belajar
di mana ia belum bisa membagi waktu untuk belajar dan kegiatan lainnya. Masalah yang terakhir yaitu sosial atau lingkungannya. Peserta didik seringkali belum bisa memahami diri sendiri, sehingga jika hatinya disakiti, maka ia akan membalas perbuatan orang tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas permasalahan saya, yaitu mengapa kesulitan belajar bisa sering terjadi dan bagaimana cara guru kelas sebagai pembimbing dalam membantu permasalahan tersebut. Yaitu, kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dan proses belajar siswa. Hambatan itu menyebabkan siswa mengalami kegagalan atau setidak-tidaknya kurang berhasil dalam mencapai tujuan belajar. Kesulitan belajar banyak disebabkan oleh berbagai faktor. Maka dari itu, peran guru sangat dibutuhkan. Siswa memerlukan suatu metode yang sederhana, praktis, serta mudah diterapkan untuk dapat belajar secara efektif dan mengatasi berbagai kesulitan belajar yang mereka alami. Kemudian ada dua faktor dalam penyebab kesulitan belajar, yaitu faktor internal yang meliputi kelemahan fisik, saraf, cacat, dan lain-lain, kelemahan mental, kecerdasan intelijensia, kegangguan yang bersifat emosional, sikap yang salah dalam mempelajari materi pelajaran, dan belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami mata pelajaran. Sedangkan untuk faktor eksternal, yaitu situasi atau proses belajar yang tidak memberikan rangsangan bagi siswa untuk aktif dan antisipatif dalam pembelajaran. Kemudian kurikulum yang tidak fleksibel, beban belajar yang terlalu berat, metode pembelajaran yang tidak menarik, minimnya alat atau sumber belajar, dan situasi rumah yang kurang kondusif. Adapun beberapa langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kesulitan belajar akademik siswa di dalam sekolah dalam pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi kasus, yaitu dengan menandai siswa yang mengalami kesulitan belajar secara acak dilihat dari tingkat prestasinya. Adapun teknik yang dilakukan adalah meneliti hasil ujian semester atau ujian akhir yang tercantum dalam laporan nilai dengan membandingkan nilai rata-rata kelompok sesuai kriteria yang ditentukan atau berdasarkan KKM yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, mengobservasi kegiatan belajar siswa dengan mengamati kemungkinan kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan orang tua. Pada tindakan ini diterapkan pada mata pelajaran yang sesuai, karena kesulitan belajar akademik lebih difokuskan pada materi membaca, menulis, dan berhitung. Maka bisa diterapkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika dasar untuk kelas 1. Dengan teknik pengidentifikasian yang berkaitan dengan kesulitan belajar siswa, maka untuk langkah selanjutnya bagi guru akan lebih mudah. Guru dapat mengelompokkan siswa dengan tingkat kesulitan belajar yang beragam. Tentunya, guru dapat mengelompokkan secara homogen sehingga penyelesaian untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi siswa mudah untuk diselesaikan. Misalnya, untuk siswa dengan tingkat kesulitan belajar akademik dari aspek disleksia visual dengan ciri tendensi terbalik seperti B dibaca D, P dibaca G, U dibaca N, dan M dibaca W, maka guru dapat memberikan tes bacaan. Tujuannya adalah membiasakan siswa untuk selalu melihat perbedaan huruf. Tugas guru kelas ini adalah selalu melakukan latihan yang berulang-ulang dengan tujuan siswa terbiasa melihat perbedaan, sehingga mudah untuk mengidentifikasi kesulitan itu. Guru selalu mengamati kegiatan dan pekerjaan siswa, sehingga guru dapat menemukan kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa nantinya. Guru juga dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa, dan hal ini sebagai landasan untuk memperbaiki kesalahan itu.
Dalam kegiatan ini bersifat pengembangan atau development, dengan demikian siswa dapat mengetahui kekurangan dan kekeliruannya, sehingga siswa akan berusaha untuk melakukan perbaikan secara kontinu. Perubahan siswa ke arah positif dapat dilihat dari perkembangan siswa yang mengalami kemajuan secara bertahap. Biasanya untuk tingkat kesulitan belajar akademik yang berkaitan dengan membaca dan menulis di kelas sekolah dasar dapat diantisipasi dengan latihan yang terus-menerus, sehingga siswa terbiasa melihat dan mengamati bentuk huruf dan tulisan. Oleh karena itu, guru harus senantiasa memantau perkembangan belajar siswa, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa guru dapat mengatasi kesulitan belajar pada siswa. Siswa memerlukan suatu metode yang sederhana, praktis, serta mudah diterapkan untuk dapat belajar secara efektif dan mengatasi berbagai kesulitan belajar yang mereka alami. Oleh sebab itu, guru harus mampu mengidentifikasi kesulitan siswa, ditinjau dari kesulitannya, faktor penyebabnya, dan cara mengatasinya yang relevan dengan faktor penyebabnya. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas masalah terkait bimbingan, yaitu bagaimana cara bimbingan yang tepat untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik di SD, dan apakah ada pengaruh antara layanan bimbingan belajar terhadap kebiasaan belajar siswa. Kebiasaan bisa diartikan sebagai hal-hal yang dilakukan berulang-ulang, sehingga dalam melakukan itu tanpa memerlukan pemikiran. Misalnya, orang yang terbiasa tidur setelah salat zuhur akan melakukannya setiap hari tanpa begitu memerlukan pemikiran dan konsentrasi yang penuh. Kebiasaan belajar adalah segenap perilaku siswa yang ditujukan secara langsung dari waktu ke waktu dalam rangka pelaksanaan studi di sekolah. Perlu diperhatikan bahwa kebiasaan belajar tidaklah sama dengan keterampilan belajar. Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang dari waktu ke waktu dengan cara yang sama. Sedang keterampilan belajar adalah suatu sistem, metode, teknik yang telah dikuasai untuk melakukan studi. Di antara cara membentuk kebiasaan belajar adalah dengan cara berbuat suatu aktivitas belajar walaupun mengalami kesulitan secara terus-menerus. Ketika kegiatan ini diulang terus-menerus, maka akan membentuk tipe belajar yang dikehendaki. Maka terbentuklah suatu kebiasaan belajar sehingga merasa seakan-akan kurang tepat jika melakukan kegiatan lain. Kebiasaan belajar juga dapat dipengaruhi oleh cara guru menerapkan bimbingan terhadap siswanya. Bimbingan belajar yang dimaksud adalah untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajarnya. Dapat guru lakukan untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, yaitu yang pertama, adanya tugas-tugas yang jelas dan tegas. Pembentukan belajar yang efektif perlu adanya tugas-tugas yang jelas dari guru. Tugas yang jelas membuat perhatian siswa dapat diarahkan pada hal-hal khusus yang perlu dipelajari dengan baik dan bagaimana cara mempelajarinya. Kedua, gunakan metode keseluruhan dan metode bagian. Metode belajar digunakan sesuai dengan tingkat keluasan dan kesulitan materi pelajaran yang dipelajari. Misalnya, dalam mempelajari buku yang tebal digunakan metode bagian, namun dalam mempelajari bab demi bab diperlukan metode keseluruhan. Karena apa yang dipelajari dalam satu bab itu diperoleh pengertian yang utuh. Yang ketiga, menggunakan berbagai sumber belajar. Keempat, saingan atau kompetisi. Dalam hal ini, guru perlu berusaha agar terjadi persaingan positif dalam belajar di antara peserta didik. Lalu selanjutnya, membuat suasana belajar yang menyenangkan. Terakhir, mengupayakan konsentrasi siswa dalam proses belajar. Layanan bimbingan belajar adalah suatu layanan bimbingan konseling yang menangani masalah belajar siswa, baik tentang masalah-masalah kesulitan belajar siswa dan bagaimana cara menyelesaikannya sehingga siswa tersebut dapat optimal dalam belajarnya, sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Sedangkan kebiasaan belajar adalah segenap perilaku siswa yang ditujukan secara langsung dari waktu ke waktu dalam rangka pelaksanaan studi di sekolah. Dari definisi tadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara layanan bimbingan belajar dengan kebiasaan belajar siswa. Layanan bimbingan belajar sangat mempengaruhi seseorang dan dapat menunjang kebiasaan dalam belajarnya seorang siswa. Layanan bimbingan belajar ini dapat dilaksanakan dalam dua cara, yaitu secara individu dan kelompok. Dilaksanakan secara individu apabila jumlah siswa yang dibimbing sedikit atau yang bersifat pribadi. Layanan bimbingan belajar secara kelompok ini dilaksanakan apabila siswa yang dibimbing jumlahnya banyak. Dengan cara belajar bersama diharapkan setiap orang turut memberikan sumbangan pikiran dalam memecahkan persoalan tersebut, sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Biasanya, pikiran dari banyak orang akan lebih sempurna daripada satu orang. Jadi dapat disimpulkan lagi bahwa bimbingan ini bisa dilakukan secara individual dan secara kelompok. Nah, dari sinilah dapat diketahui bahwa antara layanan bimbingan belajar dengan kebiasaan belajar ada pengaruh yang sangat erat dan tak dapat dipisahkan. Karena layanan bimbingan belajar mempunyai dampak pengaruh yang besar dalam membentuk kebiasaan belajar. Oleh karena itu, hendaknya guru pembimbing yang sekaligus merangkap sebagai guru kelas harus memperhatikan hal tersebut. Guru pembimbing perlu juga bekerja sama dengan kepala sekolah, orang tua, siswa, dan semua orang yang dekat dengan siswa, agar mereka turut membantu tercapainya tujuan layanan bimbingan belajar yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Husnul Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan masalah bagaimana sikap guru wali kelas sebagai pembimbing dalam menyikapi menurunnya prestasi belajar siswa. Yang pertama yaitu pengaruh perhatian orang tua. Fungsi keluarga dalam pendidikan keluarga merupakan unit organisasi terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari orang tua dan anak. Maka secara umum, orang tua bisa diartikan dengan ibu bapak dari anak-anak yang dilahirkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa orang tua adalah sebagai ayah ibu kandung, orang yang dianggap tua, orang yang dihormati atau disegani di kampung. Unit yang paling kecil dalam mengemban tugas untuk membina kehidupan anak dalam pendidikan keluarga adalah orang tua dan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak dalam lingkungannya. Sejalan dengan hal tersebut, Thomas Gordon berpendapat dalam bukunya bahwa orang tua ialah pribadi yang bertanggung jawab terhadap pembentukan pribadi anak dan pendidikan anak, sehingga dia harus bersikap konsisten dalam perasaan menyayangi anak, bersikap toleransi, menyampaikan kebutuhan pribadi anak, dan bersikap adil. Pendapat tersebut dinyatakan bahwa orang tua sebagai ayah dan ibu harus bersikap konsisten dalam rangka tanggung jawab sebagai orang tua amat diperlukan anak dalam masa perkembangan. Motivasi orang tua harus dapat menciptakan harmonis dalam proses pendidikan yang berlangsung seumur hidup. Orang tua harus bersikap dan berperan sebagai motivator dalam membina kelangsungan hidup anak, agar memiliki keterampilan dan wawasan orang yang lebih luas. Orang tua sebagai motivator dalam membina kecakapan harus dapat kembangkan cara berpikir lebih luas dalam meningkatkan prestasi dalam sikap belajar anak. Apabila anak kurang perhatian orang tua akan menjadi broken home, karena anak memerlukan perhatian dan kasih sayang orang tua. Sementara itu, Siti Meikati dalam bukunya berpendapat bahwa orang tua adalah pendidik yang pertama menanamkan dasar-dasar bagi perkembangan jiwa anaknya. Perhatian orang tua sangat penting untuk menunjang semangat belajar anak. Menurut Zakir tahun 2004, ia mengatakan perhatian merupakan keaktifan peningkatan kesadaran
Seluruh fungsi jiwa dikerahkan dalam pemusatannya kepada barang sesuatu, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Sedangkan yang dimaksud perhatian orang tua adalah kecenderungan keaktifan perhatian orang tua yang kerah untuk memberikan motivasi atau dorongan yang positif terhadap anaknya dalam usaha mencapai prestasi belajar yang seoptimal mungkin. Dalam melakukan aktivitas belajarnya, anak sangat membutuhkan perhatian orang tua. Orang tua sebaiknya terus memberikan motivasi agar anaknya selalu semangat dalam belajarnya. Keterkaitan antara peran dan perhatian orang tua dengan pendidikan anak tidak terlepas dari kondisi ekonomi keluarga. Secara umum dapat dikatakan, jika kondisi orang tua mencukupi, maka anak akan mendapatkan kesempatan yang luas dalam mengembangkan bakat dalam dirinya secara optimal, yakni dengan fasilitas belajar yang memadai. Diungkapkan oleh Phillips tahun 2006 menyatakan bahwa pendidikan orang tua dan sosial ekonomi yang baik akan berdampak pada prestasi siswa dan cenderung untuk mencapai tingkat pendidikan tertinggi. Solusi guru dalam mengatasi perilaku negatif siswa yaitu guru melakukan pendekatan khusus terhadap siswa yang mempunyai perilaku negatif. Guru tidak akan pernah bosan memberikan nasihat dan motivasi sebagai dorongan siswa agar mempunyai perilaku yang baik. Guru memberikan teguran dan peringatan secara langsung maupun tertulis. Guru memberikan sanksi atau hukuman yang mendidik. Guru melakukan kerjasama atau pendekatan terhadap orang tua siswa. Jadi kesimpulannya yaitu pentingnya perkembangan pendidik bagi anak perlu didasari oleh orang tua dalam minat belajar. Hal ini karena setiap keluarga turut mempengaruhi terhadap minat belajar seorang anak. Oleh sebab itu sangat diperlukan adanya keikutsertaan orang-orang yang ada di sekitar keluarga untuk memberikan dorongan agar anak dapat belajar aktif sehingga minat belajar semakin meningkat. Belajar merupakan kegiatan yang direncanakan untuk merubah tingkah laku seseorang sesuai yang diinginkan. Seseorang dikatakan belajar apabila di dalam dirinya telah terjadi perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar. Maka dari itu guru wali kelas perlu menciptakan model pembelajaran yang mampu menjembatani jurang pemisah antara teori dengan praktek agar mampu memecahkan salah satu permasalahan. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara guru kelas dalam mengatasi dan mencegah bullying di sekolah dan apa yang menyebabkan bullying terjadi. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Dalam konteks school bullying atau bullying di sekolah, Ryoskina, Juwita, dan Susetio 2005 mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lama dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Bullying memberikan dampak negatif kepada korban seperti mengalami gangguan psikomotorik dan psikososial. Gangguan prestasi belajar siswa di kelas juga dikaitkan menjadi korban bullying. Perilaku siswa yang mencerminkan sikap bullying memang banyak terjadi tanpa disadari oleh guru maupun siswa itu sendiri. Bentuk-bentuk jenis bullying yang terjadi di sekolah dasar yaitu seperti yang pertama, bullying fisik adalah tindakan penindasan yang berkaitan dengan fisik. Bullying ini seperti mendorong, menyenggol, dan menarik, menjambak, memukul, serta menjeglang, mencakar, merusak properti, menyandung, dan lain sebagainya. Yang kedua, bullying verbal. Bullying ini awalnya tidak berbahaya, tapi jika keterusan akan mempengaruhi si korban. Seperti contoh, mengejek teman dengan memberikan julukan dengan nama orang tua ataupun dengan julukan-julukan lainnya seperti si hitam, si botak, si kurus, dan si gendut. Yang ketiga, bullying psikis, sebuah tindakan yang merusak reputasi atau hubungan seseorang. Contohnya seperti mengajak teman-temannya untuk tidak berteman dengan seseorang,
mempermalukan di depan umum atau orang banyak. Contoh, ada seseorang anak yang tidak suka dengan satu orang, lalu mengajak teman-temannya agar tidak menyukai orang itu dengan cara menjelek-jelekannya, dan akhirnya orang lain pun tidak menyukai karena terpengaruh omongan orang itu. Adapun penyebab terjadinya bullying tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan yang ada di dalam diri peserta didik seperti fisiknya berbeda, warna kulitnya berbeda, berasal dari ras minoritas atau ras berbeda, dan dirinya terlihat lemah sehingga menyebabkan dirinya menjadi korban bullying. Peran guru kelas sangat diperlukan dalam mencegah dan mengatasi masalah tersebut. Peran guru terhadap bullying pada siswa di sekolah dasar yaitu sebagai pembimbing, memberi nasihat dan mengarahkan siswa sehingga dapat mengatasi kasus yang terjadi mengenai bullying. Agar dapat meminimalisir bullying yang terjadi di sekolah, cara-cara yang dapat dilakukan oleh guru kelas untuk mencegah dan mengatasi perilaku bullying sebagai berikut, yaitu pertama, bertindak dengan tegas. Banyak guru di sekolah dasar yang bersikap cuek dan terlalu santai dalam menanggapi perilaku bullying. Hal ini menyebabkan si pelaku semakin bebas dan merasa diizinkan dalam melakukan tindakan bullying. Hal inilah yang menjadi tujuan guru harus menjadi bertindak dengan tegas dalam mengatasi perilaku siswa yang membuli teman kelasnya. Yang kedua, membuat kampanye atau pamflet anti-bullying. Ada baiknya mengadakan acara anti-bullying yang mengajak para murid-murid di sekolah dasar untuk membuat poster atau pamflet anti-bullying atau stop bullying. Yang ketiga, mengadakan seminar anti-bullying supaya pemikiran murid-murid menjadi luas dan terbuka tentang buruknya perilaku bullying. Yang keempat, mengadakan mentoring anti-bullying. Meskipun kesannya membuang-buang waktu, tapi ini sangat penting bagi murid-murid dan sangat dibutuhkan anak di sekolah karena guru adalah orang tua kedua selain orang tua di rumah. Yang kelima, menyediakan waktu untuk saling share atau sharing pengalaman-pengalaman di sekolah, menumbuhkan rasa empati, ajari keterampilan berteman, menciptakan kesempatan berbuat baik sama siswa, serta dapat melibatkan siswa dalam konstruktif dan menghiburnya. Guru kelas juga dapat mengamati perilaku emosi anak, bahkan ketika saat kejadian bullying, dan menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi dengan bahasa yang mudah dipahami dan dicerna oleh anak. Dan jangan pernah menyalahkan anak atas tindakan bullying yang ia alami. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan BK di sekolah dasar, untuk membiasakan berperilaku yang baik, guru kelas harus bisa menjalankan peran dalam mencegah dan mengatasi bullying. Guru kelas bisa mencegah pembulian serta pertengkaran dengan cara menjalin komunikasi, konsolidasi terhadap siswa, sekolah, dan wali murid, dan lain-lain. Dengan adanya peran dari guru ini, diharapkan peserta didik dapat menjadi pribadi yang baik, bersikap sopan terhadap sesama, serta menghindari perilaku bullying dan pertengkaran sesuai dengan tujuan BK di sekolah dasar, agar terciptanya kehidupan sekolah yang damai. Baik, di sini saya akan membahas permasalahan mengenai bagaimana cara guru kelas yang merangkap sebagai guru bimbingan untuk menangani permasalahan bolos sekolah. Menurut Dewa Ketut Soekardi dalam buku Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan di Sekolah, membolos dapat diartikan sebagai perilaku peserta didik yang tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak tepat, atau bisa dikatakan kehadiran tanpa alasan yang jelas serta alasan yang logis. Membolos merupakan salah satu bentuk dari kenakalan peserta didik yang jika tidak segera diselesaikan atau dicari solusinya dapat menimbulkan dampak yang lebih parah. Oleh karena itu, perlunya penanganan serius terhadap peserta didik yang suka membolos dan menjalani perhatian yang lebih serius oleh semua pembimbing serta guru mata pelajaran dan peran orang tua peserta didik untuk menangani permasalahan tersebut. Menurut Priyanto dan Erma Amti, dampak perilaku membolos berakibat pada dirinya sendiri dan bagi orang lain. Bagi dirinya sendiri, maka ia ketinggalan pelajaran dan akan menyebabkan siswa mengalami kegagalan dalam pembelajaran. Sedangkan bagi orang lain, membolos akan menyebabkan gangguan kegiatan belajar pada teman-temannya sekelas dan masih banyak akibat yang dapat ditimbulkannya. Adapun cara untuk menangani siswa yang sering membolos. Yang pertama yaitu lembut tapi tegas.
Jika seorang siswa kedapatan bolos sekolah, sebaiknya sebagai seorang guru harus bersikap lebih tegas agar siswa tidak mengulangi, misalnya dengan memberi teguran atau hukuman yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Yang kedua yaitu melakukan pendekatan kepada siswa yang memiliki permasalahan. Dengan melakukan pendekatan tersebut, guru akan menjadi lebih tahu karakteristik siswa tersebut. Yang ketiga yaitu membangun komunikasi dan bertanya kepada siswa. Ajukan pertanyaan kepada siswa yang seiring berjalannya waktu ia akan merasa nyaman dan guru akan menjadi lebih terbuka kepada siswanya dan siswa akan lebih terbuka kepada gurunya dalam membangun komunikasi. Yang keempat yaitu menjadi pendengar yang baik. Seorang guru harus bisa menjadi pendengar yang baik karena akan selalu berhadapan dengan siswa yang memiliki permasalahan, sehingga mau tidak mau ia harus mendengarkan setiap permasalahan yang dialami siswanya. Yang kelima yaitu menghubungi orang tua atau wali. Setelah melakukan pendekatan terhadap siswa, guru atau pihak sekolah harus menghubungi orang tua. Yang keenam yaitu kerjasama dengan semua stakeholder. Kerjasama tidak dengan orang tua atau wali saja, tetapi masyarakat di sekitarnya. Yang ketujuh yaitu memberikan pemahaman tentang manfaat belajar. Adapun manfaat belajar yaitu menambah pengetahuan atau wawasan. Belajar dari hal yang tidak diketahui akan menjadi tahu, mengasah kemampuan otak. Yang terakhir yaitu memberikan motivasi kepada siswa. Memberikan motivasi kepada siswa bisa melalui masukan dengan kalimat positif atau memberikan dorongan kepada siswa agar lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga mengurangi niat atau kegiatan bolos sekolah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan.